Hei, kamu akhirnya bangun juga. Kamu siapa? Setelah jarum ini ditancapkan, aku akan ceritakan semuanya. Nona. Nona, pelan saja. Nona, mas kawin Pangeran Qi sudah turun. Anda sebentar lagi akan jadi permaisuri. Kenapa harus berjalan puluhan kilometer demi obat aneh ini? Kamu yang selalu tampil di muka umum. Tahu nggak? Seluruh kota ini sedang menertawakan kamu. Meski aku anak angkat, ayah dan ibu memperlakukanku seperti anak kandung. Asal wajah adik Yurong bisa sembuh, aku rela mengorbankan apapun. Yao Niang. Yao Niang. Yao Niang. Kakak perempuan baikku. Kamu pakai identitasku untuk masuk ke istana pangeran. Apa kamu senang banget di dalam sana? Sebenarnya aku sudah berniat mengembalikan identitas itu padamu hari ini. Walau kamu sangat benci aku. Tapi kenapa kamu membunuh Yao Niang? Kamu tahu nggak? Nona sudah berjalan puluhan kilometer demi kamu, agar bisa menemukan obat untuk wajahnya. Tapi kamu memperlakukan susuannya seperti itu. Dia salah karena melahirkan orang hina seperti kamu. Kalau darah Shen nggak mengalir dalam tubuhmu, kenapa ayah membiarkanmu hidup sampai sekarang? Kamu cuma anak hasil kelahiran ayah saat mabuk. Istana Tawei merawatmu selama 18 tahun. Semua itu untuk menggantikan wajahku. Bantu aku masuk ke istana jadi selir. Hahaha, ibu datang. Wajah yang sangat cantik. Kakak, tenang saja dulu. Setelah menikah nanti, aku akan masuk ke istana mewakili kamu. HMPH, bawa ibu pergi. Wajah ini sangat bagus. Hahaha. Wajahmu ada yang aneh. Kamu sudah dirusak wajahnya. Aku memberimu wajah baru, dan juga identitas yang benar-benar baru. Kamu kira ini yang aku inginkan? Setelah setengah tahun, pakai pedang ini masuk ke kediaman Pangeran Negara sebagai selir. Nanti kamu mau bagaimana? Mau bagaimana? Semua terserah kamu sendiri. Aku cuma minta satu hal. Kenapa aku harus dengar kamu? Karena kamu juga ingin balas dendam. Xiao Ning. Xiao Ning, kamu sudah sadar. Xiao Ning. Xiao Ning, kamu sudah sadar. Kamu ini Nona. Itu aku. Ini aku, Xiao Ning. Benarkah ini Nona? Benar, ini aku. Kenapa wajahmu jadi seperti ini? Nona, kamu sudah menderita. Sudah seperti mayat hidup. Daripada menderita sedikit ini, apa artinya? Setidaknya kita masih hidup sampai sekarang.
Ini pil penyamaran. Bekerja seiring dengan akupuntur. Atur dari dalam dan pakai dari luar. Baru bisa membuat wajahmu awet muda. Terima kasih, Tabib Song, telah memberiku kehidupan baru. Juga terima kasih sudah mengajarkan pengobatan, menyelamatkan Xiu Ning dari maut. Waktu setengah tahun sudah tiba. Aku akan berikan satu lagi, agar kamu bisa masuk istana dengan tenang dan balas dendam. Ini adalah obat penenang, bisa membuat orang pingsan. Ingat janji kita. Baik. Adalah tabib dan Nona yang menyelamatkanku dari ambang maut. Nona, aku rela membantu kamu, setia tanpa ragu. Xiu Ning, kamu ngapain? Cepat istirahat yang cukup. Tapi, mulai sekarang, tidak akan ada lagi anak perempuan Panglima Besar, Shen Yanhuan. Ada. Tapi anak perempuan gubernur, Yun Xiao. Pangeran, tenanglah, Dokter Lu sangat ahli. Asal minum obat tepat waktu, masalah mandul pangeran pasti bisa disembuhkan. Siapa bilang aku mandul? Tubuh pangeran sehat-sehat saja. Dasar budak nakal, berani-beraninya ngomong ngawur. Pangeran, tolong maafkan. Aku salah bicara. Tolong pangeran maafkan aku. Pangeran, tolong maafkan aku. Pangeran mana ada nakal? Pangeran, tolong maafkan aku. Ah, jangan. Tolong pangeran. Jangan. Tolong pangeran. Pangeran, tolong aku. Dengan wajahku kau seenaknya membunuh orang. Apa itu membuatmu senang? Mulut orang mati itu paling bersih. Pangeran, siapa kamu? Berani-beraninya menentang pangeran. Aku putri keluarga Yun dari Akademi Dishu. Atas perintah orang tua, datang membantu pangeran. Sejak kecil aku belajar pengobatan dan ilmu sihir. Aku ingin membantu Nona, pengobatan dan ilmu sihir. Dengan kemampuanmu yang seadanya itu, bagaimana bisa membantu aku hamil? Kamu tahu gak, menghalangi anggota keluarga kerajaan itu sangat tidak sopan. Bisa dihukum mati karena itu. Menghalangi anggota keluarga kerajaan itu sangat tidak sopan. Bisa dihukum mati karena itu. Berikan aku alasan untuk tidak membunuhmu. Saya sebagai pelayan tidak berani menolak. Saya hanya ingin hidup tenang di rumah ini. Memberi yang terbaik untuk yang mulia. Menjual kesetiaan. Aku sudah sering lihat yang begitu. Tapi yang datang jadi anjing di depan pintu. Itu pertama kali aku lihat. Suruh orang bawa meteran untuk mengukur tubuh. Mau melayani yang mulia, harus lihat dulu kamu layak atau enggak. Nona Wang Fei, orang lalu lalang di halaman. Tidak pantas mengukur tubuh Nona Yun di depan umum. Kalau nanti yang mulia marah, saya juga susah jelaskan. Aku ini permaisuri sah dari Pangeran Qi. Selain yang mulia, kamu cuma perlu lapor ke aku. Mengukur tubuh itu harus buka baju di depan umum. Kalau sampai tersebar, dia nanti bagaimana menghadapi semuanya? Kamu nggak lihat kalau Tuan sengaja menghukum dia, gadis di kamar itu. Selain suami, tak boleh terbuka untuk orang lain. Nona Wang Fei, ini sudah urusan paling atas. Aku mana tahu kamu layak nggak melayani yang mulia. Aku ini. Berontak. Orang, tangkap dia untuk aku. Tangkap dia untuk aku. Siap. Yang mulia, kenapa sudah kembali? Aku dengar laporan dari markas militer. Katanya kondisi janin Ronger tidak stabil. Jadi aku buru-buru pulang. Yang mulia, aku sedang hamil. Kamu sudah hamil lebih dari setengah tahun. Kok kamu bisa lupa urusan penting seperti ini? Akhirnya aku hamil juga. Yang mulia.
Ratu, 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 ratu. Di mana anaknya? Anakku di mana? Barusan itu cuma sulap kecil yang kuterapkan. Bisa membuat orang yang menanam pohon melihat pemandangan yang paling dia inginkan di dalam hati. Yang Mulia Permaisuri, apakah Anda masih menganggap kemampuan saya hanya ilmu setengah-setengah? Apakah Anda masih menganggap kemampuan saya hanya ilmu setengah-setengah? Lagu gunung tinggi dan air mengalir ini membuat aku seolah berada di antara gunung dan sungai. Permaisuri, malam ini kamu yang terbaik. Kak Lan berlatih setiap malam sampai larut untuk mengungkapkan terima kasih ini. Benar-benar tulus mencintai Yang Mulia. Yang Mulia terlalu memuji. Aku juga sudah menyiapkan minuman anggur bunga persik terbaik di kamar. Yang Mulia sudah lama tidak pulang. Bagaimana kalau habis pesta kita minum sedikit saja? Kalau Yang Mulia tidak mau pergi, aku akan sangat sedih. Permaisuri sudah bertahun-tahun di istana, tetap manis dan memesona, tak berubah seperti anak kecil. Aku sangat mengagumi itu. Manis dan memesona, tak berubah seperti anak kecil. Aku sangat mengagumi itu. Kalau soal usia, kakak permaisuri masih unggul jauh. Aku sungguh kalah jauh. Aku juga sudah menyiapkan sebuah tarian. Yang Mulia bisa lihat dulu baru putuskan. Kakak permaisuri biasanya tidak pandai menari. Jangan sampai membuat malu, mengganggu suasana Yang Mulia. Tarian ini ada yang menari khusus. Nona, meskipun malam ini kamu mendapat perhatian, tapi perhatian itu tetap akan aku serahkan kepada permaisuri. Apakah kamu tahu jalan yang harus kamu lalui setelah ini? Siapa bilang aku akan menyerah padanya? Ini adalah tarian yang disiapkan kakak permaisuri. Aku lihat, masih kalah dibandingkan penari baru di balai tari. Memang kurang memuaskan. Kalau begitu, malam ini cukup sampai di sini. Halo. Ayo. Yang Mulia. Ah. Yang Mulia. Aku berharap Yang Mulia bisa memaklumi. Aku rela mati demi membuktikan tekadku. Ayo. Jangan pergi, ya. Baik, aku tidak akan pergi. Ada apa ini? Yang Mulia malah mengenal wanita penggoda ini. Aku juga heran. Sepertinya permaisuri sudah kehabisan akal. Membawa serigala masuk rumah. Yang Mulia. Dan kamu, bagaimana bisa? Aku sudah menunggu Yang Mulia bertahun-tahun. Apakah sekarang Yang Mulia benar-benar mau bilang semua ini padaku?
Malam pengantin. Saat namaku tercantum di daftar juara. Setelah itu, aku hanya akan tinggal di kediaman Raja Qi. Di daftar juara itu hanya akan ada namaku. Silakan penghormatan kepada permaisuri. Orang permaisuri sungguh tidak tahu aturan. Mereka merasa dimanjakan oleh Yang Mulia dan jadi sombong. Permaisuri yang kamu maksud adalah Nona Yun, kan? Yang Mulia menginap dan tidak mengizinkan pergi. Kalau untuk penghormatan, tentu tidak perlu dicegah. Wanita penggoda itu berani menginap. Benar-benar melanggar aturan. Permaisuri juga tidak mengurusnya. Yang Mulia adalah kepala keluarga. Aturan Yang Mulia adalah aturan yang berlaku. Bagaimana aku bisa mengatur itu? Bukannya karena si wanita licik itu pintar memikat orang. Tidak hanya lihai bersiasat, tapi juga mengerti ilmu sihir. Semalam dia berduaan mesra dengan sang raja sepanjang malam. Kabarnya lilin sampai harus diganti beberapa kali. Lapor, Yang Mulia Permaisuri. Sang Raja semalam sudah mengangkat Nona Yun sebagai selir. Gelar yang diberikan murni dan nyata. Diberi tempat di Paviliun Biyang. Silakan pergi. Aku merasa tidak enak badan. Aku pamit dulu. Aku juga pamit dulu. Permaisuri, kalau kamu sudah memberinya kesempatan, kenapa malah menyuruhku memperbesar-besarkan kejadian semalam dan memberitahukannya padanya? Selir samping itu pemikiran sempit, pasti tidak akan memaafkannya. Aku tidak suka anjing yang tidak patuh. HMPH. Ramuan Dr. Song memang sangat ampuh. Wajah Nona sekarang tak ada cacat sedikit pun. Dan juga aroma mistis itu. Benar-benar barang aneh. Iya, aroma mistis itu. Wan Xiang. Selir Kaisar Chunliang memohon kehadiran Anda. Salam hormat, selir samping. Barang milik budak tidak berharga, tapi kamu berani melampaui batas. Jangan kira karena ada permaisuri yang membelamu, kamu bisa berbuat sesuka hati. Aku ini permaisuri, kamu cuma selir biasa. Pasti ada yang berkuasa mengaturmu. Di kerajaan ini sudah ada undang-undangnya. Selir yang berebut kasih sayang dengan segala cara. Duluan dipukul 30 kali. Lalu dibuang ke kamar mandi untuk mengakhiri hidupnya. Tolong, Yang Mulia, ampunilah. Yang Mulia. Permaisuri sebelah, kalau tidak ada perintah dari Raja dan Permaisuri, Anda tidak berhak menentukan hidup mati selir. Hamba yang hina ini pun masih bisa Anda atur dengan akal. HMPH, hari ini aku harus tuntaskan urusannya. Biar selir yang licik ini tahu bagaimana nasib wanita penggoda yang mengelabui tuannya. Pukul Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia, Permaisuri 11 sudah pergi ke Paviliun Wei Xiang setengah jam yang lalu, bahkan menggunakan hukuman. HMPH, Yan Ruolan benar-benar semakin semaunya sendiri. Yang Mulia mau langsung ke Paviliun Wei Xiang. Kalau sampai rusak tempat suci itu, bagaimana Anda bisa tetap mendapat kasih sayang? Kenapa buru-buru? Biar dia merasakan lebih banyak siksaan. Tanpa perintahku, menyalahgunakan hukuman pribadi. Hukumlah dia. Permaisuri sebelah, berani sekali kau. Berani sekali kau. Selir Chunliang menginap di rumah Ju memang pantas dihukum. Tapi dia malah pakai ilmu hitam untuk rebut cinta. Mana bisa dibiarkan. Permaisuri. Aku ini hanya membersihkan suasana dalam istana untukmu. Urusan ini akan aku bicarakan langsung dengan Raja. Permaisuri sebelah, apa kau ingin aku melaporkan ini bersamamu kepada Raja? Terima kasih, Yang Mulia. Ingatlah, pohon besar mudah kena angin. Di dalam istana ini, yang bisa melindungimu hanya aku. Terima kasih Yang Mulia telah menyelamatkan aku. Aku ini cuma terlalu sensitif dan tak berdaya. Permaisuri sebelah itu dari dulu memang semaunya sendiri. Sudah saatnya dia merasakan sakit.
Kalau kamu bisa menjatuhkan dia di pesta keluarga Yao Yue, aku akan izinkan kamu punya anak. Nona, kalau kamu sudah tahu itu hanya ujian dari permaisuri, ya sudah ikuti alurnya saja. Kenapa harus kena hukuman dari permaisuri sebelah? Harusnya nggak perlu kena pukulan sia-sia. Pohon yang menonjol di hutan pasti akan diterbangkan angin. Yurong ini terlihat seperti anak yang tidak belajar apa-apa sejak kecil. Sebenarnya ayahnya menyewa guru paling pandai untuknya. Diajari segala tipu daya dan strategi. Pertarungan macam apapun diajarkan. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Kalau mau mencapai tujuan, harus bayar dengan harga tertentu. Ini cuma trik pura-pura terluka. Terima saja. Tapi aku sedih sekali untuk Xiuningku. Kasihan sekali dia karena aku. Dan permaisuri sebelah itu, dia benar-benar berani sekali memperlakukanmu seperti itu. Padahal kamu juga permaisuri sebelah. Hanya karena aku disayang, dia membenci aku sampai ke tulang. Orang tidak ganggu aku tidak ganggu orang. Kalau orang ganggu aku pasti balas 10 kali lipat. Posisi kamu dan permaisuri sebelah sangat berbeda. Bagaimana bisa kamu bertarung dengannya? Tapi kamu harus pikirkan baik-baik bagaimana cara memanfaatkan kekuatannya untuk keuntunganmu sendiri. Nona, ramuan pengubah wajah ini cepat habis. Kamu baru saja ganti wajah. Harus tunggu tabib datang untuk pemeriksaan ulang nanti dulu. Baru bisa menentukan dosis obatnya. Obat ini bisa bertahan sampai kapan? Paling lama sampai malam festival bulan purnama. Gunakan kedok tukang pijat untuk mengundang tabib Song masuk istana. Ingat, jangan sampai ketahuan orang lain. Jadi mulai sekarang setiap senja, paviliun wewangian kita akan tutup dan tak terima tamu. Siapapun jangan sampai ketemu. Yang mulia, hamba sendiri yang melihat Kaisar Cunyang dengan seorang pria dalam kemesraan yang tak tahu malu. Tak tahu dunia itu apa. Pakaian dalam merah Kaisar Cunyang masih tergantung di ikat pinggang si berandal itu. Dasar perempuan murahan berani-beraninya seenaknya saja. Hamba benar-benar melihat sendiri. Tak berani berdusta. Si penggoda memang benar. Makanya tiap senja tutup pintu, tak terima tamu. Ternyata menyimpan niat busuk itu. Yang mulia, bagaimana kalau segera menangkap keduanya? Dewa Raja malam ini pergi jaga pos di markas tentara. Kalau pergi sekarang, takutnya permaisuri akan membela perempuan murahan itu. Tapi saat festival bulan purnama nanti, aku pasti biarkan Dewa Raja melihat dengan jelas wajah asli perempuan murahan itu. Salam hormat, Dewa Raja. Silakan duduk semua. Hari ini adalah malam festival bulan purnama. Bulan purnama, keluarga berkumpul. Aku ditemani kalian para wanita cantik. Sungguh hati ini penuh sukacita. Yao. Gerakan menarimu membuat aku tak bisa melupakannya. Bagaimana kalau menari lagi satu lagu, untuk menghibur semua orang? Yang mulia, beberapa hari lalu aku tak sengaja menabrak selir sisi dan mendapat hukuman. Beberapa hari lalu aku tak sengaja menabrak selir sisi dan mendapat hukuman. Saat ini tubuhku belum pulih sepenuhnya. Dokter mengingatkan aku harus terus istirahat. Selir sisi pasti merasa kesulitan karena aku. Bagaimana mungkin? Selir sisi juga khawatir aku kurang sopan, sehingga tak bisa merawat yang mulia dengan baik. Salahkan saja aku yang lemah, tak kuat dilatih. Kalau aku merasa dirugikan, katakan saja terus terang. Aku
selama bisa selalu menemani Yang Mulia. Meskipun harus menanggung banyak kesulitan, aku rela. HMPH, wanita licik, sangat dibuat-buat. Ouyang. Wajahmu. Aduh, obatnya hampir habis efeknya. Tabib Song, apakah wajahku ada masalah serius? Hanya sedikit infeksi saja. Perlu bahan obat pelengkap untuk ramuan pengubah wajah. Tapi pada festival bulan purnama, setelah pukul 5 pagi, ingat, jangan keluar rumah. Nanti aku akan menyusup ke istana untuk membantumu. Ingat baik-baik. Yang Mulia, mungkin karena aku sedang berdandan, biar aku dulu yang pergi merapikan diri. Terima kasih Yang Mulia. Dasar perempuan hina, malam ini adalah ajalmu. Apa yang terjadi? Waktu hampir habis. Cepat ikut aku. Maaf aku terlalu terburu-buru. Aduh Shenyi, jangan lambat-lambat. Cepat periksa wajah nona kami. Apa sebenarnya yang terjadi? Baiklah. Xiuning, jangan sampai ada yang masuk. Jaga ketat-ketat. Tenang nona. Tidak apa-apa, hanya ada sedikit peradangan. Makan ini dulu, nanti aku akan akupuntur. Baik. Jangan bergerak. Yang Mulia Chunliang, sejak datang ke istana, banyak desas-desus yang beredar di luar. Aku sungguh tidak tega mendengarnya. Ceritakan saja. Orang-orang bilang Chunliang adalah wanita setan. Yang Mulia tertipu olehnya, menyayangi aku dan membinasakan istri. Keluarga jadi tidak teratur. Itu omong kosong belaka. Aku sudah kenal Ayao lama. Dia itu manusia biasa, bukan wanita setan. Yang Mulia, aku berani berkata, apakah Yang Mulia tidak merasa ada yang aneh? Lagi pula tadi aku melihat wanita setan itu berbuat mesum dengan pria asing. Sungguh memalukan. Apa? Ya, dan juga, padahal sudah jelas. Malam ini adalah festival bulan penyatuan. Kami memohon Yang Mulia untuk membunuh wanita setan itu demi membersihkan istana. Membersihkan istana. Yang Mulia, kalau tidak ada bukti jelas, seorang pelayan kecil berani sembarangan menuduh. Aku dengar, baru-baru ini Chunya mempekerjakan seorang tukang pijat di istana. Sebenarnya untuk mempelajari urusan ranjang, berusaha memikat Yang Mulia. Apakah ini benar? Bukan hanya itu, Chunliang juga berbuat mesum dengan tukang pijat itu di siang hari. Tutup pintu dan tidak keluar. Aku juga demi menjaga nama baik istana. Selir Sisi tidak boleh mengarang cerita tanpa bukti. Jangan bicara sembarangan. Mohon Raja dan Permaisuri segera menuju ruang baca. Sekali lihat pasti tahu. Hanya butuh waktu 1/4 jam. Wajahmu akan kembali normal. Setelah itu harus terus minum pil penyamar wajah untuk mempertahankannya. Nona, Raja dan mereka sudah datang. Shen Yi, tolong percepat. Segera. Raja Chunyang. Raja, kenapa Anda datang ke sini? Ternyata aku tidak salah tebak. Raja Chunliang setiap hari menutup pintu rapat-rapat untuk menyelinap melakukan sihir penggoda. Tujuannya hanya untuk memikat raja, menggoda raja. Permaisuri samping, aku tidak seperti itu. Bahkan sama dengan wanita di rumah bordil, aku tidak pantas menemani raja. Kamu yang bicara. Raja Chunliang setiap hari sudah menutup pintu sebelum matahari terbenam. Untuk apa? Laporkan,
Permaisuri samping, Raja Chunliang memanggil tukang pijat paling terkenal di ibu kota. Setiap hari saat matahari terbenam mereka berdua menghabiskan waktu di satu ruangan, bahkan tanpa memakai pakaian. Tanpa pakaian sama sekali. Kamu omong kosong. Bisa terjadi hal seperti ini. Aku berpikir, Raja Chunliang menutup pintu lebih awal. Itu untuk menutupi hal ini. Silakan pergi. Pijat sudah biasa di kalangan wanita bangsawan di ibu kota. Kaisar Chunliang memang sejak awal tubuhnya lemah. Mungkin sedang dalam masa pemulihan. Kalau memang begitu, kenapa aku harus repot-repot begini? Si jalang itu jelas tak tahan sepi. Berselingkuh diam-diam dengan tukang pijat itu. Berdasarkan hukum kerajaan kita, perempuan yang berzina dengan pria luar negeri berhak mendapat hukuman mati. Ratu, wanita penggoda itu adalah sumber malapetaka. Jangan sampai hatimu luluh. Kaisar Chunliang, apakah kau mengaku bersalah? Aku tak bersalah. Kenapa harus mengaku pada yang mulia? Aku dizalimi. Bermain sandiwara. Mati pun masih keras kepala. Kalau Kaisar Chunliang tak bisa membela diri, maka kita tahan dulu. Nanti kita bahas lagi. Yang mulia, Kaisar Chunliang memang pengecut. Aku rasa ada sesuatu yang mencurigakan dalam kasus ini. Yang mulia, aku hanyalah wanita biasa. Bagaimana mungkin bersekongkol dengan Kaisar Liang? Meskipun wajah sudah pulih, tapi semuanya sudah terlambat. Aku berani ambil risiko membiarkan Anda masuk ke dalam rumah ini, karena aku sudah membuat persiapan matang. Aku membuat Yan Ruolan salah kira sudah memegang bukti melawanku. Sebenarnya itu hanya untuk memberimu waktu. Ruolan salah kira sudah memegang bukti melawanku. Padahal itu hanya untuk menunda waktu demi ganti wajah. Tabib Agung, tolong sembunyikan dulu sebentar. Nanti setelah semuanya selesai, cari alasan untuk keluar dari istana saja. Terima kasih, Nyonya. Jangan sampai akhir cerita. Identitasmu sebagai wanita jangan sampai terbongkar. Mengerti? Karena ada orang yang ingin membunuhku malam ini. Aku hanya bisa berpura-pura lemah agar mendapatkan belas kasihan yang mulia dan bisa bertahan hidup dengan susah payah. Tolong bantu aku, Nyonya. Baik. Bisa terpikir cara menjebak lawan seperti ini, setara dengan kecerdikan kakakku yang sulung. Kenapa di kamar ini ada bau pil penyamar wajah? Apa dia sebenarnya Yan Huan? Kalau tukang pijat itu perempuan, maka Kaisar Chunliang tidak mungkin selingkuh. Xu Fei, kakak, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Wanita penggoda itu licik sekali. Pasti ada tipu muslihat. Kau meragukan aku memfitnah seenaknya. Kalau begitu, kenapa dia selalu menutup pintu sebelum gelap? Kau mau jelaskan bagaimana? Selir sisih. Aku tak tahu apa salahku padamu, sampai kau tega menuduhku seperti ini. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Selir Lanse? Yang mulia, wanita jalang ini pasti berbohong. Kaisar Chunliang punya keberatan apa? Silakan ceritakan. Hari ini aku di sini tidak akan membiarkanmu mendapatkan hukuman cambuk. Hukuman cambuk. Hukuman cambuk. Kapan Kaisar Chunliang kena cambuk? Kenapa aku tidak tahu? Hanya beberapa hari lalu Selir Sisih mengeluarkan amarahnya lewat aturan sopan santun. Kaisar Chunliang sangat lapang dada, tidak menyimpan dendam padaku, juga tidak ingin rumah tangga gaduh. Yang mulia pasti khawatir. Aku hanya dengar-dengar Kaisar Chunliang bisa sihir, makanya. Hua Yao, jangan takut, aku di sini. Pangeran Linyonya adalah tukang pijat terkenal di ibu kota. Aku memintanya datang hanya untuk merawat badan sedikit. Siapa sangka malah membuat Selir Sisih salah paham. Itu salahku. Tapi berselingkuh itu kejahatan besar. Bisa membuat pangeran malu. Aku mana berani. Mulai hari ini, Kaisar Chunliang naikkan Chun Sufei. Selir Lan turun pangkat jadi Lan Sufei. Gaji dipotong 10 bulan. Yang mulia, jangan. Aku bagaimana berani duduk sejajar dengan Nyonya? Kalau dia berani sewenang-wenang, maka aku akan buat kalian sejajar. Terima kasih, Yang mulia.
Yang Mulia. Ayao. Kamu sudah dirugikan. Apa kamu puas dengan apa yang aku lakukan hari ini? Aku berterima kasih atas kasih sayang Yang Mulia. Kalau begitu, bisakah kamu ceritakan, bagaimana kamu bisa mati lalu hidup kembali? Hidup kembali. Ayao adalah istriku. Aku tak mungkin menyerahkannya begitu saja. Kalau kamu tak mau, maka aku akan buat dia menjadi janda. Dengan begitu, dia secara otomatis jadi milikku. Berhenti. Ayao. Cepat pergi. Pangeran Qi, tolong lepaskan suamiku. Suamiku. Apa aku ini kalah dari tabib itu? Sampai kamu bela dia begitu. Yang Mulia, aku wanita lemah, tak pantas mendapat perhatianmu. Lagi pula aku sudah menikah dengan Song Lang selama bertahun-tahun. Hati kami saling terikat. Aku berharap Yang Mulia memaklumi. Aku rela. Aduh. Aduh. Aku beruntung diselamatkan oleh orang hebat. Barulah aku bisa kembali ke sisi raja. Semoga raja percaya aku tidak punya niat buruk. Aku percaya padamu. Ayao, yang penting kamu kembali. Aku harus memanfaatkan karunia ini sebaik mungkin. Naik ke posisi yang lebih tinggi, baru bisa menandingi Yurong. Tikus di mataku. Kalau ada waktu buat meratapi musim semi dan gugur, lebih baik pikirkan dengan baik bagaimana caranya menggenggam erat cinta raja. Kalau kamu nggak mau ceramah, kenapa anak buah barumu datang ke sini? Haum. Sejak kapan aku bilang dia anak buahku? Aku lupa. Orang sejahat kamu yang mau membunuh putraku, mana mungkin bantu orang lain? Kamu cuma mau pakai ini untuk menggantikan posisiku. Lagi pula lebih mudah menyingkirkan permaisuri yang gak punya status daripada menyingkirkan aku. Permaisuri, oh permaisuri, pikiranmu masih sejahat itu. Aku akan dengan murah hati memberitahumu, Chen Shufei itu susah dihadapi. HMPH, adik, kamu nih harus lebih hati-hati. Hahaha. Balik ke istana, jangan harap orang rendahan bisa menggantikanku. Mimpi kali. Kamu hari ini cukup sadar diri ya. Aku bisa sampai sejauh ini. Semua berkat dukungan Nyonya. Tak berani lupa budi. Hari ini aku sepenuhnya berkat dukungan Nyonya. Tak berani lupa budi. Kamu benar-benar kaki tangan yang tahu balas budi. Aku suruh kamu urus Yan Ruolan, bukan suruh kamu menggoda Nyonya Raja. Walau aku dikasih perhatian, tetap saja aku bekerja untuk Nyonya Raja. Semoga Nyonya Raja memaafkan aku. Kalau begitu jelaskan, bagaimana menyembuhkan kemandulan Nyonya. Aku belajar akupuntur sejak kecil. Kalau bisa terus-menerus ditusuk jarum selama setengah bulan, kemandulan bisa hilang. Kamu memang tahu banyak hal ya, tapi aku gak butuh anjing yang terlalu pintar seperti kamu. Ingat, tanpa izin aku, kamu gak boleh jadi favorit. Siap. Kuku kamu. Kenapa sama persis dengan kuku kakak iparku?
Kakak ipar, jari-jari putri semua merah dan cerah. Kenapa tanganmu seperti ini? Karena kakak ipar gak percaya kalau orang lain yang mengobati kamu. Pasti harus dilakukan sendiri. Tapi, ini bikin jari kakak ipar jadi kusam. Kalau sudah begini, gimana nanti? Selama wajahmu bisa sembuh, kakak ipar rela melakukan semua ini. Sakit. Tahannya. Sebentar lagi selesai. Katakan. Aku belajar pengobatan sejak kecil. Selalu mencoba obat dengan tubuh sendiri. Lama-kelamaan, kuku jadi seperti ini. Dunia ini ada hal secocok ini. Kamu memang murid langsung dari Tai Wei. Pikiranmu tajam sekali. Aku tak berani sembunyikan. Oh ya. Aku sebaiknya cari tabib saja untukmu, biar diperiksa. Aku bisa merawat sendiri. Masalah kecil begini, tak berani merepotkan nyonya. HMPH, iya juga. Ini obat untuk mengaktifkan darah dan menghilangkan memar. Jangan sampai raja lihat wajahmu. Ingat, layani dia dengan baik. Jangan sampai Yan Ruolan bikin keributan lagi. Saya sudah punya cara, Yang Mulia. Ceritakan saja. HMPH, caramu ini memang bagus. Memang anjing yang cerdik. Baiklah, kita lakukan sesuai rencanamu. Ingat baik-baik, aku berikan kemewahan untukmu. Jangan sampai kamu mengecewakan harapanku. Terima kasih, Yang Mulia. Pergilah. Apakah Yang Mulia menemukan sesuatu? Suruh ayahku menyelidiki keluarga Yun dengan baik. Dan di mana jasad kakak tiri sulungku yang wajahnya sudah diganti? Dan di mana jasad kakak tiri sulungku yang wajahnya sudah diganti? Apakah Yang Mulia curiga? Lebih baik salah bunuh daripada membiarkannya lolos. HMPH. Untuk memastikan semuanya aman, selain di Xi An Yuan milikku, tidak boleh ada pil penyamar lain di seluruh ibu kota. Dalam beberapa hari ke depan, wajah ini akan sepenuhnya menjadi milikku. Nona sekarang sedang sangat disayang. Kenapa masih harus menahan diri terhadap Wang Fei itu? Kenapa tidak beritahu sang raja agar dia yang membela kamu? Wang Fei itu ibu rumah tangga utama. Di belakangnya ada seluruh kantor Tawei yang mendukung. Kalau Wang Ye ingin melawannya, juga tak akan mudah bergerak. Lagi pula kalau Wang Fei tahu ada kesalahan, apa jadinya? Membalikan tuduhan, itu bisa jadi buntung. Ya, yang susah justru kamu. Ikut aku di istana ini harus merendah. Hidup sebagai pembantu kecil. Semua ini karena Nona menyelamatkan. Sakit sedikit nggak apa-apa. Aku cuma kasihan sama Nona. Kalau Dokter Song masih ada, pasti enak. Dokter Song sudah bantu kita banyak. Jangan repotkan dia lagi. Nona, kenapa wajahmu begitu? Mungkin obatnya sudah habis efeknya. Tapi hari ini ada surat dari dokter. Katanya, Permaisuri sudah membeli semua bahan pil perubahan wajah di seluruh kota. Permaisuri membeli semua bahan pil perubahan wajah di seluruh kota. Kita nggak masalah. Kita cari cara lain saja. Masalah ini nggak buru-buru. Kamu dulu cari cara kasih ini ke Lan Shufei. Katakan ini membantu kesuburan. Yurong. Cara kamu pakai orang lain buat bunuh orang bisa jadi gagal. Yang Mulia, Permaisuri Lan Shufei sudah datang. Tidak menemui Yang Mulia. Kenapa berpakaian seperti itu? Kamu benar-benar makin tak sopan saja. Yang Mulia. Aku sadar aku bersalah. Hari ini datang untuk menerima hukuman. Tuan,
Anda benar-benar hebat. Baru tadi Lan Shufei minta izin bertemu Yang Mulia. Tapi begitu masuk, tidak keluar lagi. Resepnya sudah diberi. San, tabib yang biasa memeriksa nadi Yang Mulia, sudah menyiapkan obat sesuai resep dan mengantarkannya ke Lan Shufei. Sepertinya sudah kena perangkap. San tabib, ya. Dia sebangsa denganku. Sejak kecil bersama-sama, sering mendapat kesulitan dari Lan Shufei, tapi tetap bersumpah setia sampai mati. Nona, aku percaya kamu dalam mengurus ini. Sekarang ikan sudah menggigit umpan, tinggal menunggu jaring ditarik. Baiklah, hari ini kita cepat beristirahat. Besok masih ada pertunjukan seru. Lan Shufei benar-benar lupa rasa sakit setelah lukanya sembuh. Kamu juga nggak berguna, bisa-bisanya membiarkan Yang Mulia diambil. Kakak, hati-hati bicara. Pangeran dan permaisuri harmonis seperti alat musik. Kalaupun bilang diambil paksa, itu juga permaisuri yang merebut selir ini. Aku malu, tak berani terima. Kalau kamu bisa mempertahankan Yang Mulia, itu kemampuan kakak Lan. Sudah benar-benar orang tua di keluarga Jin. Bukan orang rendahan bisa dibandingkan. Memang begitu. Tak sebanding dengan Kaisar King Liang. Sudah 2-3 tahun di keluarga Jin. Akhirnya, tetap saja hanya Kaisar kecil Liang. Berani kamu maki aku. Menurut urutan Kaisar King Liang, kamu harus menggunakan panggilan hormat kepadaku. Kaisar King Liang, kamu harus hormat padaku. Panggil aku Shufei Nyonya. Shun Shufei memang jagoan. Beberapa hari tak ketemu, berani sakiti orangku. HMPH. Manusia ada tingkatan. Ayahku adalah pejabat tinggi pemeriksa. Sedangkan kamu, Chen Shufei, di belakangmu siapa? Gubernur Shuzhong. Asal keluarga rendah, meski pernah disayang kaisar, tak bisa menghilangkan kebiasaan miskin dalam darah. HMPH. Kalau Shun Shufei rendah, lalu kamu yang jadi liang di bagaimana? Kamu juga saudara perempuan. Semua sudah sebaiknya jaga omongan. Kurangi bicara. Kakak permaisuri memang pandai jadi penengah, tapi istana memang jadi jauh lebih tenang. Kalau saja punya anak laki-laki dan perempuan. Aduh, maaf ya, adik, lupa kalau kakak ini mandul. Kata-kata keluar begitu saja. Kalau adik bilang perut sudah ada tanda-tanda. Kemarin raja memang memaksa aku melayani. Pagi-pagi sudah minta tabib San datang periksa nadi. Katanya aku penuh energi dan darah. Jadi gampang hamil. Gampang hamil. Oh ya? Raja memang sangat berharap punya anak. Sisa 2 minggu ini harus tidur di pavilion Moyun setiap hari. Adik begitu dimanja. Pasti sebentar lagi bisa langsung dapat anak perempuan. Tapi jaga baik-baik badanmu. Kakak permaisuri, mending urus perutmu sendiri dulu. Balas dendam atas anak yang dibunuh takkan pernah terlupakan. Aku ingin lihat saja. Kalau aku hamil, kamu bisa tidur nyenyak. Ah, kita kan saudara sendiri. Ngapain harus saling sikut? Yang Mulia, aku dengar belakangan ini datang seorang ahli. Bukan hanya bisa awet muda, tapi juga menguasai seni ganti wajah. Bagaimana kalau diundang masuk istana untuk mengajarkan kita rahasia awet muda? Itu cuma penipu jalanan. Buat apa diundang? Permaisuri Chunshu, apakah kau pernah dengar tentang seni ganti wajah? Aku belum pernah dengar. Tapi kalau bisa membantu Yang Mulia merasa tenang, meskipun itu penipu jalanan sekalipun, bisa dibilang masih ada sedikit manfaatnya. Kalau begitu, silakan masuk ke kediaman. Biar aku lihat dulu. Benarkah semuanya seperti yang dikatakan? Tenang saja. Nanti aku akan atur semuanya. Iya, Yang Mulia, mohon tenangkan Putri Chunshu. Hang. Tunggu. Ini apa ini? Ini, Yang Mulia, adalah ramuan kesehatan harian raja dari Putri Wang Fei. Sudah paham? Silakan pergi. Ada apa, Yang Mulia? Ramuan ini beracun.
Ramuan itu diberikan Putri Wang Fei untuk raja. Jangan-jangan kediaman Panglima Besar dengan sengaja mengganti wajahku dengan Shen Yurong. Dia sangat ingin segera punya putra sah. Ternyata maksudnya membunuh raja dengan racun. Menguasai istana raja seorang diri. Kalau aku tidak belajar farmakologi dari Tuan Song, wangian halus itu memang sulit tercium. Tak kusangka musuhku ternyata mau bantu Tuan Song balas dendam merebut istri. Aku sekarang akan segera mengirimkan kabar ini lewat merpati ke tabib sakti. Jangan buat heboh dulu. Biarkan semuanya berjalan sesuai waktu. Atau malah memperparah keadaan. Tapi aku sudah pegang titik lemah Shen Yurong. Ini mungkin jadi senjata pamungkas untuk menjatuhkannya. Saya hormati Yang Mulia semua. Orang hebat, sungguh tahu sopan santun. Karena direkomendasikan oleh Putri Yingshu. Mari kita periksa dulu. Baik. Yang Mulia memang terus terang dan jujur. Tapi dari penampilan dan denyut nadi, wajah Yang Mulia kemerahan, namun kulit agak kusam. Setiap hari pakai baizu, baisao, baifuling, baizi, baiji, ditambah bailian dan baijiang ken direbus jadi obat. Kulit bisa cerah kembali. Hebat, hanya dari denyut nadi sudah tahu kulitku kusam dan kuning. Sungguh menakjubkan. Yang Mulia terlalu memuji. Kalau kamu memang ahli merawat wajah, bisakah kamu tahu kalau seseorang sudah ganti wajah? Tentu saja bisa. Kalau begitu, tolong cek wajah Putri Chunshu. Aku merasa wajah Putri Chunshu terlalu cantik. Tidak asli. Periksa apakah dia sudah ganti wajah. Yang Mulia, ini cuma dukun keliling. Hanya trik agar menarik perhatian. Tidak bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, kamu takut apa? Wajah Putri Chanshu memang benar seperti yang dikatakan Putri Wang Fei. Dia benar-benar sudah ganti wajah. Benarkah dia sudah ganti wajah? No wonder dia begitu memesona. Kalau benar bisa tahu aku sudah ganti wajah, maka usahaku sia-sia belaka. Yang Mulia. Wajah Yang Mulia. Sungguh benar seperti kata Putri Wang Fei. Cantik bagaikan dewi. Darah Yang Mulia adalah bahan terbaik untuk membuat pil kecantikan. Aku berani jamin Yang Mulia tidak pernah ganti wajah. Jangan-jangan aku terlalu khawatir saja. Yang Mulia, ini pertama kali aku dengar tentang seni ganti wajah seperti itu. Tapi kalau darahku memang bahan obat yang bagus, aku rela menyumbangkan darahku untuk membuat Yang Mulia tersenyum dan membuat pil kecantikan untuk Yang Mulia. Kalau begitu, mohon Putri Chanshu ikut aku persiapkan semuanya. Benar-benar anjing yang baik. Sanggup menyakiti tubuh sendiri demi ini. Yang Mulia dan dia berbeda keluarga. Jauh berbeda. Tentu tak sebanding. Haha, benar-benar kamu. Jangan kaget ya. Lain kali, tolong beritahu dulu ke Xiuning. Aku sudah hitung-hitung. Efek obat penyamaranmu hampir habis. Beberapa hari ini Putri Wang Fei makin waspada. Aku sudah menempuh jalan jauh sekali. Baru saja menemukan bahan obat untuk pil penyamar ini. Tangan Anda. Tangan, ya. Tidak apa-apa. Terus gosok saja. Saya berutang budi pada Anda. Mungkin seumur hidup saya tak akan bisa membalasnya. Kalau begitu, biarlah berutang saja. Berapa lama lagi Xiuning? Tidak lebih dari 1/4 jam. Kalau begitu, ayo kita mulai cepat. Jaga pintu,
Jangan biarkan siapapun masuk, mengerti? Barusan Wang Fei minta aku periksa apakah kamu sudah diganti orang. Dia memang curiga. Seharusnya dia sudah curiga sejak lama. Dia memang sangat paranoid. Untuk keamanan, lebih baik kita buat kode rahasia saja. Kalau salah satu dari kita mengalami masalah, kita pakai kode itu sebagai sinyal untuk memberitahu yang lain. Bagaimana? Itu berarti kita harus berjalan di atas es tipis. Seperti balas dendam kita ini, berjalan di atas es tipis. Baiklah. Tidak bisa, efek obat akupuntur ini terlalu lambat. Harus dikombinasikan dengan moksibusi, minimal 1 lilin dupa. Tapi waktunya lama sekali. Wang Fei pasti akan curiga. Kalau begitu, tidak ada cara lain. Kalau tidak diobati sekarang, malam ini wajahmu pasti akan terkelupas. Kalau sampai terjadi, semua usaha kita akan sia-sia. Ya cuma bisa berharap Xiuning bisa bertahan lebih lama. Nyonya, aku sudah suruh orang mencari di kuburan massal, tapi tidak menemukan jenazah nona besar. Ramuan ajaib ini harus segera dipakai. Aku sudah mulai bosan menunggu. Kupikir itu pure consort yang menyesal. Entah bagaimana menjelaskan pada Wang Fei nyonya. Nyonya, pure consort sudah pergi cukup lama. Kalau memang tak bisa menunggu, maka kalian, adik-adik, ikutlah aku untuk melihat rahasia di balik ramuan ajaib ini. Nona, Wang Fei datang. Wang Fei nyonya, tabib keliling bilang sudah buat ramuan ajaib dengan khasiat luar biasa untuk Anda. Sekarang sedang dipersiapkan. Tutup toko waktu persiapan. Jangan-jangan di dalam. Dasar budak hina. Berani menahan Wang Fei dengan berani seperti ini. Sombong? Berani menahan aku. Aku mau masuk dan lihat kenapa Pure Consort dan Yui menutup pintu istana rapat-rapat. Aku sudah bilang lama, budak itu bukan orang baik. Aku mau jadi orang pertama yang lihat drama ini. Aduh, perutku sakit sekali. Nyonya, Nyonya, Anda kenapa? Nyonya Wang Fei. Nyonya, perutku sakit sekali. Antar Pure Consort lan pulang ke rumah. Aku mau masuk dan lihat Pure Consort. Nyonya. Kenapa semua sudah datang? Ada apa ini? Toko kamu tutup rapat. Bahkan ada jarum perak di kepala. Ngapain sih ini semua? Nyonya, kenapa Anda bilang begitu? Pintu rapat. Karena orang hebat ingin menjaga rahasia ramuan ajaib ini. Jarum perak di kepala buat sirkulasi darah. Pakai ramuan. Yun Xiao. Kalau aku benar membawa anak raja, janinnya salah. Aku pasti buat kamu menanggung akibatnya. Antar Lan Shufei pulang ke Mo Yuntang. Suruh tabib San periksa dengan seksama. Astaga. Tabib San. Aku benar-benar hamil. Nyonya sudah hamil lebih dari sebulan, tapi kondisi janin belum stabil. Harus banyak istirahat di tempat tidur. Sepertinya anak sulung raja memang dari aku. Kamu setuju kan? Wang Fei nyonya. Maka aku tunggu kelahiran anak sulung dari adik. Tapi beberapa bulan ini harus hati-hati. Takut ada masalah. Tidak usah repot-repot, Wang Fei. Tidak usah repot-repot, Wang Fei. Sayang. Akhirnya ada kabar baik di Wangfu. Kamu pahlawan. Selamat Raja, selamat Raja. Pure Consort Lan sudah hamil sebulan. Nanti pasti membawa kebahagiaan di Wangfu. Sampaikan titah raja. Pulihkan jabatan konsort. Sayang, setelah kamu melahirkan anak sulung, kekuasaan pengelola rumah pasti milikmu. Sayangnya aku hari ini ada urusan penting. Tidak bisa menemanimu lama. Kamu harus benar-benar istirahat ya.
Nyonya, Nyonya, tenang saja. Kamu belum ketemu Nyonya. Aku dengar Pure Consort bicara sama Yui. Pure Consort bilang apa? Cepat perbaiki wajahnya. Mungkin Pure Consort sudah ganti wajah atau semacamnya. HMPH. Yun Xiao, akhirnya aku dapat bukti untuk mengikatmu. Kali ini, kamu pasti mati tanpa ampun. Wang Fei, Nyonya. Yang Mulia Ratu, Yan Ruolan sudah masuk perangkap. Tinggal menunggu perintah Anda. Saya tunggu perintah Anda. Yang membuat Yan Ruolan pura-pura menjebak dia adalah kamu. Kapan aku ikut campur? HMPH. Kapan aku ikut campur? HMPH. Yuan Xiao. Jangan kira aku tidak tahu niat busukmu itu. Aku bilang sama kamu, tak ada tembok yang tak bocor di dunia ini. Di kediaman ini, tak ada rahasia yang aku tidak tahu. Aku tidak mau anaknya lahir. Itu tidak bisa. Kalau begitu, kamu ikut hilang saja bersamanya. Kamu benar-benar kakak tiri yang baik. Kalau aku bisa membunuhmu sekali, berarti aku bisa membunuhmu kedua kali. HMPH. Wajahmu menyatu dengan benar-benar bagus. Aku sampai tak bisa menemukan celahnya. Yurong. Kupikir kamu akan terus pura-pura. Namaku juga bukan sembarangan kamu panggil begitu saja. Percaya atau tidak, aku bisa bunuh kamu sekarang juga. HMPH. Bunuh aku atau tidak urusan belakangan. Aku adalah selir kesayangan raja. Kamu tak berhak menyentuhku. Lagi pula, nyawaku ini dapat secara kebetulan. Kalau mati ya sudah, tak masalah. Tapi kamu ganti wajahku, bahkan memberi racun pada raja. Hanya dua hal itu saja. Aku bisa membuat seluruh kediaman Taiwei ikut mati bersamamu. Seluruh kediaman Taiwei ikut mati bersamamu. Haosianku. Kemampuanmu luar biasa. Itu semua karena ayah mengajarimu dengan baik. Oh. Menyamar. Aku memberimu kesempatan untuk bertindak. Tapi kalau kamu tidak berguna, jangan salahkan aku jika aku mengambil nyawamu. Nyonya sudah menyusup ke dalam kediaman raja. Aku khawatir dia nanti akan berbahaya untukmu. Sekelompok orang kacau di kediaman raja. Mereka semua mengira aku tak punya anak dan tak disayangi. Tak disangka tak punya anak benar-benar berarti tak disayangi. Bukan aku yang tak mau bersaing untuk mendapatkan kasih sayang. Yang aku perebutkan bukanlah kasih sayang, tapi kekuasaan. Maksudmu adalah membiarkannya hidup, bukan cuma membiarkannya, tapi juga menggunakan tangannya untuk menyingkirkan Yan Ruolan. Nanti supaya dia ikut mati bersama Yan Ruolan. Nanti supaya dia ikut mati bersama Yan Ruolan. Hahaha. Saudariku yang baik. Meskipun aku punya rahasia yang kau pegang, tapi aku juga punya rahasia yang memegangmu. Hahaha. Pantau selir samping itu, ya. Anakku, sangat baik, tak perlu repot-repot Raja Permaisuri. Pangeran Chunshu punya kecantikan seperti itu. Semua berkat seni ganti wajah. Aku bisa memberitahumu, orang yang menggantikan wajahnya, memberimu rahasia untuk menguasainya. Bagaimana kau akan menanganinya? Terserah padamu. Kalau kamu benar-benar baik hati. Jangan-jangan ini jebakan. Pangeran Chunshu pikirannya terlalu liar. Dia mau seluruh kediaman raja. Walau aku setuju. Kalau kamu setuju,
dia tidak akan pernah mendapatkan itu. Bukti akan segera dikirim. Percaya atau tidak terserah padamu. Kalau dia mati, aku bisa menggunakannya untuk mengancam Raja Permaisuri. Hanya jika dia mati, rahasiaku akan tetap aman. Melindungi anakku, menguasai rumah tangga, menjaga rahasia, menguasai seluruh kediaman raja. Shen Yanhuan harus mati. Raja Permaisuri. Kerjasama yang menyenangkan. Kenapa Xiuning belum pulang juga? Sudah lama pergi. Nyonya, ada kabar buruk. Kak Xiuning ditangkap selir samping saat pulang ke kediaman. Apa? Kalau begitu kamu cari raja dulu. Aku akan pergi selamatkan Mo Yuntang dulu. Kamu benar-benar setia, pelayan ini. Aku belum tanya. Kamu sudah menelan pil diam sendiri. Lebih baik mati daripada mengaku. Xiaoning. Kenapa kamu sebodoh itu sih? Aku tak ada waktu untuk menonton drama kesetiaan antara tuan dan pelayan kalian. Sini. Ikat Pangeran Chunshu untukku. Aku akan menghukum orang yang mengkhianati raja. Yan Ruolan bilang kau menyamar dan ganti wajah untuk masuk ke kediaman. Kenapa? Kalau tidak bilang, aku pukul sampai kamu mau cerita. Yan Ruolan, berani kamu. Raja sudah datang. Pangeran. Pangeran. Raja. Raja, akhirnya kau datang juga. Masalah Pangeran Chunshu yang menyakiti orang. Semua sampai kaget dengan anak dalam kandungan saya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Sampai kamu sampai membuat keributan sebesar ini. Bahkan sampai menghukum selir Chanshu. Saya akan melaporkan selir Chunshu atas tuduhan menghina raja. Ganti wajah, niat jahat. Ganti wajah. Benarkah ada hal seperti itu? Kalau tidak ganti wajah, dengan apa perempuan licik itu bisa merebut hati raja? Saya rasa apa yang dikatakan selir C tidak salah. Yan Ruolan, ini urusan besar. Kalau kamu menuduh selir Chunshu, harus ada buktinya. Apa maksud ganti wajah? Kenapa ganti wajah ini begitu besar masalahnya? Yang mulia mungkin belum tahu. Beberapa hari lalu, di ibu kota heboh tentang seni rahasia ganti wajah. Bisa menukar wajah dua orang, sehingga mereka menjadi orang lain. Saya tanpa sengaja menemukan bukti selir Chunshu ganti wajah. Takut selir Chunshu adalah mata-mata negara musuh, menyusup ke istana untuk mencelakai raja. Makanya saya sampai menggunakan hukuman sendiri. Yang mulia, saya tidak pernah ganti wajah, apalagi berniat membunuh raja. Hang. Kalau begitu, apa ini menurutmu? Katakan, ini apa? Ini apa? Beberapa hari lalu, saya menyuruh Dayang mencari jepit rambut yang hilang. Tidak sengaja mendengar percakapan rahasia antara Permaisuri Chunshu dan tabib keliling tentang penggantian wajah. Saya menyuruh Dayang untuk mengikuti Xiuning. Tidak disangka, ditemukan pil pengganti wajah di tubuhnya. Permaisuri Chunshu, bagaimana penjelasanmu tentang barang ini? Permaisuri Chanshu. Sebenarnya siapa kamu? Pangeran. Saya hanya berbicara dengan orang itu untuk mengobati permaisuri saja. Saya juga tidak tahu kenapa obat itu tiba-tiba berubah menjadi pil pengganti wajah. Kau bilang pil pengganti wajah, apakah aku menuduhmu tanpa alasan? Orang ini adalah Dayang dari Paviliun Pisiang. Biarkan dia bicara. Aku melihat Permaisuri Chunshu sering mengonsumsi pil ini, dan bahkan menyuntik dirinya sendiri. Aku juga mendengar dia menyuruh Xiuning mencari Tuan Song untuk pil pengganti wajah. Kamu berbohong dan Xiuning yang merasa bersalah. Baru saja ditemukan pil pengganti wajah di tubuhnya. Dia malah menelan pil penutup mulut sendiri. Tidak mau mengucapkan sepatah kata pun, Begitu rupanya. Permaisuri Chanshu.
Berani sekali kamu. Berani menipu aku. Permaisuri Wensu. Berani sekali kamu. Berani menipu aku. Mohon pangeran beri penjelasan. Pil itu hanyalah obat untuk memutihkan kulit wanita. Permaisuri Chifei, bagaimana bisa Anda langsung menuduh saya tanpa bukti? Kamu benar-benar tidak akan percaya sebelum melihat peti mati. Bawa orang itu ke sini. Lapor Yang Mulia, saya mengikuti jejak dan menemukan petunjuk. Orang ini ternyata yang mengganti wajah Permaisuri Chunshu. Juga tabib keliling yang menyamar masuk ke istana untuk membuat pil perawatan wajah bagi Permaisuri. Yang Mulia, saya merasa sang Permaisuri tidak seperti yang dikatakan. Kalau Permaisuri Chunshu benar mengganti wajah, Permaisuri Chunshu bukan Yunshi. Kalau begitu, siapa dia sebenarnya? Siapapun dia, orang ini berbahaya. Tidak boleh dibiarkan. Kau harus jujur pada aku. HMPH. Katakan yang sebenarnya. Kalau ada setengah kata bohong, aku akan menyiksamu sampai hidupmu lebih buruk dari mati. Lapor Yang Mulia, saya memang pernah mengganti wajah Permaisuri Chanshu. Kau bilang apa? Permaisuri Chunshu ada saksi dan barang bukti. Apalagi yang mau kamu katakan? Apalagi yang mau dikatakan? Yang Mulia, saya tidak pernah mengganti wajah. Saya tidak tahu kenapa hari ini Anda sengaja membuat jebakan ini. Apa maksud sebenarnya? Dasar bajingan, berani menuduhku. Suruh dia bicara. Kalau memang dia mengganti wajah Permaisuri Chanshu, pasti tahu siapa Permaisuri Chanshu sebelum dia ganti wajah. Lapor Yang Mulia, saat saya bertemu Permaisuri Chanshu, wajahnya sudah diganti orang lain. Saya tidak tahu siapa dia sebenarnya. Saya tidak tahu identitasnya. Aku beri kamu satu kesempatan. Pikirkan baik-baik. Bagus. Aku menyimpan nyawamu. Yang Mulia, saya ini orang biasa. Hati-hati seperti berjalan di atas es tipis. Sangat berhati-hati terhadap Anda. Tidak berani memberontak sedikit pun. Bagaimana kalau kita buat kode rahasia? Kalau salah satu dari kita mengalami masalah, kita pakai kode rahasia itu untuk memberitahu satu sama lain. Bagaimana? Jadi hidup kita seperti berjalan di atas es tipis. Seperti kita membalas dendam. Berhati-hati seperti berjalan di atas es tipis. Yang Mulia, saya benar-benar tidak tahu identitas Permaisuri Chanshu sebelumnya. Harap Yang Mulia beri pertimbangan yang adil. Saya berutang pada Anda. Tak akan terbayar seumur hidup ini. Kalau begitu, biarlah tetap berutang. Yang Mulia, mohon pertimbangan bijaksana. Saya sama sekali tak kenal dengan orang ini. Dia pasti sengaja dibeli oleh selir samping. Dengan maksud memfitnah saya, wanita hina ini berani mencemarkan nama saya. Yang Mulia, tolong periksa orang ini dengan saksama. Apakah dia dipaksa dengan siksaan keras? Sengaja mengarang cerita. Apakah dia dipaksa dengan siksaan keras? Sengaja mengarang cerita. Yang Mulia, ini perkara besar. Saya rasa lebih baik dulu menangkap si tukang perahu. Tidak usah. Biar dia bicara jujur saja. Aku biarkan kau selamat sampai mati. Mohon Yang Mulia bisa menilai dengan adil. Selir samping dipaksa mengaku. Tujuannya cuma agar aku mengakui hanya selir Chanshu. Mereka bahkan membakar semua barangku. Aku ini rakyat biasa. Tidak bisa ganti wajah, juga tidak pernah mengganti wajah siapapun. Kenapa harus menyamar masuk ke kediaman? Hanya demi cari beberapa keping perak saja. Aku tidak mau terlibat dalam pertikaian ini, meski harus mati. Aku juga akan menyeretmu mati bersama. Ah. Hah? Afei, Afei. Anakku. Cepat panggil tabib istana. Ya. Kalian. Aku akan membuat kalian membayar satu persatu.
Tidak apa-apa. Raja hampir saja salah tuduhmu lagi. Tidak apa-apa. Yang mulia, sebaiknya periksa dulu selir kesayangan. Bagaimana kabar anak Yun Ruolan? Yang mulia, selir kesayangan tidak sedang hamil. Apa yang kau katakan? Terima kasih, Tabib San, atas kepercayaanmu padaku. Memberitahu lebih dulu tentang gerak-gerik Mu Yuntang. Aku dan Xiuning memang berasal dari kampung yang sama. Maka aku benar-benar ingin membantu Yang Mulia. Aku juga tahu Yang Mulia pasti akan jadi orang hebat kelak. Terima kasih. Aku tidak tahu berapa lama lagi selir palsu ini bisa bertahan. Paling lama 3 bulan. Setelah itu, kebohongan kehamilan ini tak bisa dibuktikan. Yang Mulia harus segera bertindak. 3 bulan cukup. Ratu sekarang buru-buru pakai tangan selir palsu untuk menyingkirkanku. Segera, kebohongan kehamilan Yan Ruolan tidak bisa lagi disembunyikan. Kalau begitu, terima kasih tabib. Omong kosong. Bagaimana mungkin aku tidak hamil? Aku rasa Yan Ruolan juga tidak sebaik kelihatannya. Aku beberapa kali muntah hamil dalam beberapa bulan ini. Bagaimana mungkin aku tidak hamil? Aku juga beberapa kali berkeringat darah dalam beberapa bulan ini. Bagaimana mungkin aku tidak hamil? Gejala berkeringat darah itu karena Yang Mulia minum obat kehamilan palsu. Silakan pergi dulu. Yan Ruolan. Beraninya kamu bohong soal kehamilan demi rebutan cinta. Buat cerita ganti wajah, menjatuhkan selir Chanshu. Kali ini aku tidak akan memaafkanmu. Itu kamu. Semua ini karena kamu. Kalian semua ingin menyakitiku. Tidak ada yang mau aku punya anak. Kalian semua tidak tahan aku tetap disayang dan berkuasa. Hahaha. Ayo, orang-orang, seret dia pergi. Hukum cambuk 30 kali. Mulai hari ini, tidak boleh keluar setapak pun. Jangan, Yang Mulia. Jangan, Yang Mulia. Aku dizalimi. Yun Xiao. Kamu pasti akan mati tidak tenang. Yang Mulia, dan kamu juga, Ratu, kekacauan sebesar ini di kediaman Wang Fu. Kamu harus bertanggung jawab. Yang Mulia, aku tahu aku bersalah. Mohon Yang Mulia beri aku kesempatan menebus kesalahan. Tidak akan ada kali berikutnya. HMPH. Kalian pergi dulu. Aku ingin bicara dengan selir Chunshu. Aku ingin bicara dengan selir Chunshu. Ini Yang Mulia Ratu. Yan Huan, kamu kembali lolos dari kematian. Permainan hidup matimu sangat sulit dipecahkan. Aku hanya beruntung saja. Lain kali, keberuntunganmu tidak akan ada. Kalau begitu kamu harus membunuhku sekali pukul. Atau tunggu saja. Aku akan menginjakmu perlahan-lahan sampai hancur. Membongkar kejahatanmu dan keluarga Tawei untuk seluruh negeri tahu. Memang kamu punya bukti kejahatan aku. Tapi kamu tidak punya kekuasaan dan latar belakang. Bagaimana bisa melawan aku? Aku memang tidak punya, tapi orang lain punya. Tenang saja, kamu tunggu di luar saja. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan bunuh kamu. Kamu kira bunuh aku bisa buat semuanya kembali seperti dulu? Kalau berani sentuh aku lagi, aku akan buat seluruh keluargamu ikut mati. Seluruh keluargamu ikut mati. Kenapa kamu menyakitiku? Kapan aku pernah menyakitimu?
Bukankah kamu sendiri yang terjebak dalam masalahmu sekarang? Sekarang kamu sudah jadi pecundang di bawah tanganku. Sisa hidupmu takkan pernah bisa bangkit lagi. Tak kusangka aku, Yan Ruolan, yang selalu bersinar, akhirnya kalah di tanganmu. Selir permaisuri, aku akan beri kamu rahasia lain. Wajahku ini sebenarnya sudah pernah diganti. Hahaha. Ah, orang yang berbuat jahat pasti akan binasa. Hahaha. Yan Huan, kamu memang baik bagiku. Kakak sulung, aku sudah menunggumu lama. Sudah lama. Tuduhan pembunuhan terhadap wanita bangsawan. Lihat bagaimana kamu menepisnya. Selir bunuh diri dengan gantung diri. Apa urusanku? Pantaslah kamu kakak sulungku. Masih selihai itu. Sayangnya, kali ini kamu tetap tak bisa mengalahkanku. Wajahku ini, kamu nyaman memakainya, kan? Ternyata kamu benar-benar datang untuk balas dendam demi wajah ini. Sayangnya, aku yang jadi putri Wang. Meski kamu makin disayang, kamu cuma semut kecil yang bisa aku remukan sesuka hati. Aku sendiri lihat kamu membunuh Yan Ruolan, mencelakai wanita bangsawan. Kamu nggak sanggup, ya? Kalau begitu, kamu mau gimana? Jangan coba-coba sok pintar. Di hadapanku kamu bahkan belum pantas. Kamu udah bikin aku begini. Bikin aku tiap hari merasa seperti di neraka. Seharusnya kamu minta maaf dulu sama aku. Kehidupanmu kayak neraka. Itu gara-gara aku. Ya, jangan bercanda. Sejak kamu lahir sebagai anak angkat, hidupmu sebenarnya sudah di neraka. Malah kamu harus berterima kasih padaku. Aku yang membuatmu jadi selir Raja Qi. Bahkan memberimu semangat untuk naik. Aku nggak perlu minta maaf sama kamu. Justru kamu yang harus berterima kasih padaku. Berterima kasih. Terima kasih sudah membunuh ibu kandungku. Terima kasih sudah membuatku menganggap pencuri sebagai ayah. Membuang mayat di padang gurun. Kamu berani pukul aku. Apa aku takut? Jabatanmu sebagai permaisuri sekarang hanya curian dariku. Orang, tangkap dia untuk aku. Siap. Aku sudah hamil. Raja juga sudah tahu. Kalau raja pulang dan lihat aku sudah mati, apa posisi permaisurimu masih aman? Malam ini, kalau kamu berani buka mulut sedikit saja, aku akan laporkan ke raja. Bagaimana kamu menyakitinya? Shen Yan Huan, aku akan bunuh kamu dengan tanganku sendiri. Gimana? Lapor Raja, Selir Chun sudah hamil 3 bulan. Ini anak sulung Wang Fu. Harus lahir dengan selamat. Dengan perlindungan raja, anak dalam perutku pasti tumbuh sehat. Sampaikan perintah Raja. Selir Chun hanya selir biasa, membantu permaisuri mengatur urusan istana wanita. Membantu permaisuri mengatur urusan istana wanita. Janin selir jadi tanggung jawab permaisuri. Kalau ada kesalahan sedikit saja, aku akan hukum kamu habis-habisan. Bangun semua. Raja, aku lihat kamu belakangan ini kelihatan kurang sehat. Mending minta tabib San periksa nadi kamu. Ada masalah? Coba sini.
Raja sehat walafiat, cuma agak kurang tenaga. Cukup banyak istirahat dan makan. Tenang saja, permaisuri sudah cari resep tonik khusus untuk Raja. Minumnya ampuh banget. Raja, obat itu ada racunnya sedikit. Selir, kamu jangan main-main. Semua resep untuk Raja sudah diperiksa tabib. Nggak ada masalah. Tenang saja, kamu boleh turun. Hari ini aku akan menginap di Paviliun Nischang. Obat ajaib dari barat yang ayah cari puluhan tahun. Nggak sembarang tabib bisa tahu kandungannya. Nanti kalau anak sudah lahir, aku akan balas dendam. Kamu pasti mati dalam penyesalan. Aku pamit. Yurong, hari kematianmu sudah dekat. Tabib San. Kamu selama ini merawat kesehatan Selir Chun. Bagaimana kondisinya? Semua baik-baik saja. Selir cuma agak lemah badan, tapi aku sudah rawat dengan teliti. Asal nggak kaget, pasti bisa lahirkan anak sulung. Aku tahu kamu orangnya Selir Chun. HMPH. Aku tahu kamu orangnya Selir Chun. HMPH. Aku nggak sampai tega menyakiti tabib. Sang raja memerintahkan aku untuk merawat dengan baik tubuh Selir Chun. Tentu aku tidak berani bertindak sembrono. Tapi kalau Selir Chun sampai kaget, bisa berpengaruh pada janin dalam kandungannya. Tubuh Selir Chun memang kuat. Kalau sampai kaget, pasti akan gelisah dan sering bermimpi buruk, mempengaruhi kesadarannya. Tapi janinnya pasti tidak akan keguguran. Kalau begitu kamu harus benar-benar menjaga janin dalam kandungan Selir Chun. Jangan sampai terjadi masalah apapun. Saya mengerti, saya mengerti. Silakan pergi. Kaget. Yang aku inginkan justru tubuh induknya melemah, mati karena kesulitan melahirkan. Nanti pada saat itu, aku bisa secara resmi membesarkan pangeran di bawah naunganku. Barulah dia bisa mewarisi tahta. Sekarang aku memang belum bisa melakukan apa-apa pada Selir Chun. Tapi saat dia melahirkan nanti, itu adalah saat aku mengambil alih kekuasaan. Itulah waktu yang paling tepat. Waktu yang paling tepat. King. Selir Chun pernah melewati tempat pemakaman massal. Orang yang sudah melewati gerbang kematian. Pasti dia sangat takut pada hal-hal asing seperti itu. HMPH. Yang Mulia ingin menggunakan cerita tentang roh dan hantu untuk mencegah Selir Chun kaget. Setelah melahirkan, dengan wajar akan diumumkan keluar bahwa Selir Chun mengalami kesulitan melahirkan. Soal Ling Er. Yan Ruolan gantung diri di hadapannya. Biarkan saja Yan Ruolan masuk ke dalam mimpinya. Nyonya, belakangan ini tengah malam, sering terbangun. Apakah obat yang dulu dikasih malah jadi akar penyakitnya? Besok tolong panggil Tabib San untuk periksa. Belakangan Tabib San ragu-ragu. Besok aku pasti tanya dengan jelas. Yun Xiao hahaha. Aku datang untuk menagih nyawamu. Hahaha. Di mana Xiuning? Dayang yang setia mengurusmu. Bibi Xiuning ketakutan, jadi tidak bisa bertugas. Aku dengar dari pelayan, bayangan hantu itu sangat mirip dengan Yan Ruolan. Jangan-jangan Yan Ruolan datang menuntut nyawa. Yan Ruolan benar-benar datang menuntut nyawa. Mana ada hantu di dunia ini? Itu cuma omong kosong. Nyonya Shu Fei, jangan bikin diri sendiri ketakutan. Kaisar King Liang dulu sangat dekat dengan Yan Ruolan. Lihat, Yan Ruolan, dia datang menjengukmu. Aku cuma bercanda saja. Lihat, adik takut sekali. Kurangi ngomongnya. Jangan sampai buat anak dalam perut Shu Fei ketakutan.
Tabib San bilang tubuhmu lemah, makanya jadi sering gelisah dan mimpi buruk. Malam ini harus istirahat dengan baik, ya, Wang Fei. Sekarang sudah 6 bulan. Ya, bagaimana kabar anaknya? Aku baik-baik saja. Hanya tadi malam sepertinya ketakutan. Anak bergerak sedikit, mungkin juga ikut takut. Tingkin, ingat ini, bunga salju dari negeri asing yang dikirim harus diberikan khusus untuk Xu Fei sebagai suplemen. Harus diminum terus-menerus. Jaga anak ini dengan baik. Terima kasih atas perhatian Nyonya. Wang Fei benar-benar tulus baik pada Xu Fei. Siapa di istana yang punya kehormatan seperti ini? Wang Fei. Roh Yan Ruolan masih berkeliaran. Mau coba ritual untuk mengusirnya. Apa kamu mau semua rakyat tahu tentang kekacauan di rumah kerajaan? Ini cuma penyakit hati. Kalau kamu istirahat dengan baik, pasti tidak akan melihat hantu atau apapun itu. Jangan coba-coba cari raja. Sekarang sedang kacau di barat laut. Pasti raja sedang ada kabar gembira. Xu Fei sedang hamil sekarang. Wang Fei, bagaimana bisa tidak melaporkan ke raja? Ini apa bedanya dengan tahan rumah? Sejak kapan aku butuh kamu yang suruh-suruh? Tubuhku tidak enak. Aku mau istirahat. Silakan. Jadilah pintar. Jangan ngomong hal yang tidak perlu. Jangan cari orang tua. Kalau tidak, aku tidak segan-segan membawa kamu binasa bersamaku. Nyonya, Bibi Xuning. Setelah kejadian ini, Tabib San bilang ada titik akupuntur yang longgar. Tapi sekarang sudah bisa bicara. Iya. Nyonya, Anda tidak bisa terus pasrah saja. Kalau tidak nanti saat melahirkan, itu akan jadi ajal Anda. Kalau tidak nanti saat melahirkan, itu akan jadi ajal Anda. Aku akan cari cara memohon pada raja. Dia pasti punya cara. Tidak perlu. Raja sekarang juga dalam bahaya. Aku akan berusaha sendiri dulu. Tapi Nyonya masih ada anak. Kalau tidak cari cara keluar dari situasi ini, nanti juga akan ketakutan sampai hilang nyali gara-gara roh itu. Aku takut apa? Saat masih hidup pun kalian tak bisa kalahkan aku. Apalagi sekarang sudah jadi hantu. Pura-pura sakit cuma cara menipu sang putri Wang saja. Hanya kalau dia terlalu meremehkan, dia pasti akan menunjukkan celah. Kamu mengurung aku. Justru buat aku senang. Kalau tidak, aku harus salam setiap hari ke dia. Dan pura-pura di depannya tiap hari. Itu yang benar-benar melelahkan. Kasihan San Tabib juga. Harus pura-pura ramah setiap hari dengannya. Semua itu memang tugas hamba. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Terus pura-pura sakit, biar Putri Wang salah sangka kalau rencananya akan berhasil. Akhir-akhir ini sibuk urusan negara, tak sempat mengurus kediaman. Bagaimana keadaan Xiao sekarang? Bagaimana keadaan Yao sekarang? Permaisuri Chun sedang hamil tua. Wajar kalau dia jadi suka tidur, tapi tetap tidak masalah. Kalau sampai Yao berhasil melahirkan putra mahkota, Permaisuri juga punya jasa. Nantinya aku pasti akan beri penghargaan sesuai jasa. Semua itu sudah tugas hamba. Tenang saja, Yang Mulia. Hamba pasti akan merawat putra mahkota Yang Mulia dengan baik. Jarang-jarang ada waktu luang hari ini. Aku akan pergi melihat Permaisuri Chun. Yang Mulia, Tabib San baru-baru ini memberikan beberapa dupa penenang untuk Permaisuri Chunce. Paduka, sebaiknya jangan pergi. Permaisuri Chunce jarang bisa tidur nyenyak. Jarang bisa tidur dengan tenang. Sudah besar bulan kandungannya. Tak heran kalau merasa tidak nyaman. Paduka jangan khawatir. Aku akan merawatnya dengan baik. Baiklah, malam ini aku akan menginap di sini. Tingkin, bawakan sup kesehatan Paduka. Pastikan dosisnya ditambah. Saat Permaisuri Chunce melahirkan, Paduka harus terbaring sakit. Baik.
Bagaimana keadaan Permaisuri Chunche di sana? Roh Yan Ruolan membuat Permaisuri Chunche tidak tenang, terus-menerus ketakutan. Semangatnya sudah sangat lemah, tapi ia rutin minum suplemen yang Paduka berikan. Anaknya justru sehat sekali. Pantau Permaisuri Chunche di sana. Jika ada tanda-tanda, langsung laporkan ke bidan di kediaman Tai Wei. Harus menjaga ibu dan anak. Baik. Tabib San memberikan obat terlalu kuat. Wajahmu sampai sekarang tidak berwarna sama sekali. Tidak apa-apa. Hanya terlihat lemah saja. Kalau tidak tega, akhir kita justru akan lebih buruk. Jika Yurong tahu bahwa ia menantikan, tapi tak bisa melihat anaknya, hanya menunggu ajalnya datang. Entah apakah ia akan menyesal atas semua kejahatan yang pernah diperbuat. Aku ambilkan beberapa manisan untuk Paduka, untuk mengurangi rasa pahit. Baik, sesuai perintah Permaisuri. Jangan pergi sembarangan. Permaisuri C mengandung putra sulung Pangeran Qi. Kami hanya taat pada Permaisuri. Sudahlah. Mari kembali. Ini sungguh keterlaluan. Permaisuri ini bahkan bisa mengerahkan pengawal istana. Ini jelas penahanan rumah. Tidak apa-apa. Setengah bulan lagi tanggal perkiraan lahir. Yurong memang tidak sabar ingin membunuhku. Dia akan bertindak. Kalau begitu, aku akan membantu dia. Permaisuri Chunche mulai proses melahirkan. Apakah bidan sudah sampai? Apakah roh sudah tenang? Ya. Sejak dosis obat ditambah, ia mulai kehilangan kesadaran. Tidak masalah. Setelah anak lahir, saatnya ganti Raja Qi. HMPH. Bidan dari kediaman Tai Wei sudah sampai di paviliun Pisiang. Saat Permaisuri Chunche melahirkan, segera pergi ke sana. Jaga ibu dan anak. Ya, sejak dulu kebanyakan pria itu tak setia. Kalau bukan karena dia takut pada kediaman Tai Wei, tidak berani membuat aku hamil, tidak akan sampai sejauh ini. Ke paviliun Pisiang. Bagaimana keadaan Permaisuri Chunche? Posisi bayi tidak benar. Bidan masih di dalam. Saya terlambat. Mohon maaf, Yang Mulia. Periksa nadi Permaisuri Chunche. Lihat keadaannya. Baik. Yang Mulia, Permaisuri Chunche tidak dalam bahaya besar. Segera kabari ayah, siapkan pasukan. Malam ini rebut tahta bersama anak, agar sah di mata hukum. Baik. Bagaimana? Laporan, Yang Mulia. Posisi bayi sudah benar. Hanya butuh waktu secangkir teh. Maka produksi bisa berjalan lancar. Cepat pergi ambil hadiahnya. Terima kasih, Yang Mulia. Yan Huan, kakak tiri bayiku. Aku meminjam wajahmu untuk mendapatkan gelar Putri Wang. Sekarang aku bisa meminjam anakmu untuk meraih kekuasaan dan kedudukan tertinggi. Tapi kamu pada akhirnya cuma pantas jadi batu pijakanku. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Ada masalah? Gerbang luar kediaman Pangeran Qi dijaga ketat. Surat kita tidak bisa dikirim. Tidak mungkin. Ayah telah berusaha keras selama 20 tahun. Sudah menyiapkan jalan yang mulus. Surat bagaimana mungkin tidak bisa dikirim? Seorang wanita lemah tak berdaya justru menghancurkan rencanaku. Di luar dipenuhi prajurit Jinwu. Itu adalah pasukan larangan kerajaan. Bagaimana dengan warga sekitar? Apa mungkin Kaisar sudah tahu aku mencoba membunuh Pangeran Qi? Selama anak itu ada di tanganku, Kaisar juga tidak akan berani menyakitiku. Shen Yuro, kamu masih saja keras kepala. Kenapa kamu masih hidup? Masih hidup. Aku diizinkan pergi.
tapi anak harus tetap tinggal. Tapi aku tidak boleh membalas dengan tipu daya. Mau bikin bingung orang? Ya, jadi semua ini ternyata ulahmu di belakang layar. HMPH, selama aku masih punya anak ini, aku lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Ngapain bengong? Cepat rebut anaknya. Berani kamu, permaisuri. Yan Ruolan, kamu juga masih hidup. Aku akan lawan sampai habis. Kalau kamu benar-benar membunuhku, semuanya nggak bisa diperbaiki lagi. Kamu yang bikin aku jatuh ke lumpur. Kehilangan kasih sayang. Dendam ini ada padamu. Kamu yang menyebabkan kematian Song Lang. Aku cuma membalas dengan setimpal. Musuh sejati kamu sebenarnya adalah Shen Yurong. Dialah yang memberimu bunga merah. Hingga kamu kehilangan anak pertama, permaisuri. Anakku. Sekecil itu. Aku peluk di pelukan. Tapi sudah tak bernafas. Padahal Shen Yurong yang memberitahu aku petunjuk mencurigakan itu. Kenapa kamu nggak menyerang dia saja? Kenapa kamu nggak menyerang dia? Selir. Dendam kita berdua, lebih baik kita sudahi saja. Shen Yurong menyuruhku mengambil nyawamu, tapi aku sebenarnya tak ingin menyakitimu, Xiuning. Kenakan pakaian ini, nanti ada yang gantikan wajahmu, mengantarmu keluar dari rumah ini. Tentu saja. Aku juga punya syarat. Aku mau kekuatan di belakangmu. Setelah aku menjatuhkan permaisuri, baru kita hitung-hitung bagaimana urusan dendam antara aku dan kamu. Ternyata semua ini sudah kalian rencanakan. Tentu saja. Aku sudah tahu dari dulu, kamu pasti akan pakai anak untuk mengancamku. Jadi aku pura-pura lemah. Seolah-olah jatuh ke dalam perangkapmu, perlahan buat kamu lengah. Lalu akhirnya menghancurkanmu sampai titik nadir. Pasukan Jinwu sudah mengepung sini. Ayah Yan Ruolan, Yan Yushi, juga sudah menghadap raja. Tunggu sampai pagi, semua ini akan berakhir. Seandainya aku tahu dari awal. Harusnya saat menemukanmu aku langsung membunuhmu. Terlambat, semuanya sudah terlambat. Kamu terlalu sok pintar membuat perangkap sendiri, menghancurkan semuanya. Kamu melakukan semua kejahatan ini, tidak takut raja tahu. Lalu kamu bisa kehilangan semua yang kamu punya sekarang, raja. Bukankah tadi baru saja kamu bunuh dengan tanganmu sendiri, hati ular berbisa? Sama sekali tak peduli ikatan suami istri. Bahkan kamu sendiri yang beri racun itu, kenapa? Kamu lupa. Aduh, ibuku. Kamu bagaimana bisa membunuhnya? Lupa ya? Wajahku. Kamu cabut wajahku hidup-hidup untuk menggantikan wajahmu. Kamu juga lupa. Ternyata begitu. Kalau begitu, aku kembalikan sekarang juga. Shen Yanhua, tunggu dulu. Kalau kamu mati sekarang, apakah kamu nggak mau urus jenazah orang-orang Tai Baifu? Mau urus jenazah orang-orang Tai Baifu? Mau lihat kejutan yang sudah aku siapkan untukmu? Laporan, Permaisuri, Jenderal Fu diduga mengkhianati keluarga kerajaan. Sudah disita oleh Yan Daren dengan pasukan. Seluruh keluarga, lebih dari 100 orang. Tak ada yang selamat.
Kakak sulung. Hatimu memang kejam sekali. Kejam. Kamu pakai wajahku melakukan segala kejahatan tanpa belas kasihan. Aku nggak sekejam kamu. Tapi semua ini sebenarnya milikku. Hanya karena tanda lahir di wajahku, aku cuma bisa terkurung di halaman belakang. Kamu nikmati kemewahan dengan identitasku. Itu hutangmu padaku. Kamu tahu itu. Sejak kecil sampai sekarang, asal kamu mau, asal kamu minta, aku akan memberikannya, bahkan wajahku ini. Aku pun akan memberikannya padamu. Lagi pula, kamu adalah adik yang paling aku sayangi, tapi kamu tak seharusnya berlomba, merampas dan menjebak nyawa-nyawa tak berdosa. Menjebak nyawa-nyawa tak berdosa, menyembunyikan semuanya dariku. Kamu buat persaudaraan kita selama 10 tahun jadi sia-sia. Kalau begitu, mau bunuh, mau potong, terserah kamu. Kenapa kamu bisa berubah jadi begini, ya? Adik kesayanganku. Aku nggak tega bunuh kamu. Ah! Mom. Kaisar King Liang, apa yang akan kau lakukan padaku? Sama seperti selir lain di sisi yang sama. Karena semangkuk ramuan merah membuat janin gugur. Tapi anakku bahkan belum cukup bulan. Ah. Laporan untuk Putri Wang Chen. Shen Yurong meninggal karena sesak napas. Sudah tahu? Kalian boleh pergi, tapi pelan-pelan. Kuburkan dia dengan layak. Kau akhirnya sadar. Waktunya tidak cukup. Cepat ikut aku. Aku berutang padamu. Mungkin seumur hidup ini takkan bisa kubayar lunas. Kalau begitu, biarlah tetap berutang. Sudahlah. Janji di gunung masih ada, tapi surat cinta sulit disampaikan. Kau terkubur di bawah tanah, menjadi tulang berdebu. Kalau begitu aku